menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hukuman Harvey Muiz diperberat jadi 20 tahun penjara. Pengacara, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hukuman terdakwa dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah, Harvey Muiz, diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara di tingkat banding. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Teguh Haryanto mengatakan, Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Kata Hakim Teguh di ruang sidang PT Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025. Selain pidana badan dan denda, Majelis Hakim Banding juga menambah hukuman pidana pengganti Harvey Muiz dari 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Jika uang tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah terbit keputusan pengadilan berkekuatan hukum, tetap maka harta bendanya akan dirampas untuk negara. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Dalam hal Harvey tidak memiliki harta untuk menutup uang pengganti hukumannya, akan ditambah 10 tahun. Menghukum uang pengganti 420 miliar rupiah, kata Hakim Teguh. Sebelumnya, pihak Kejagung menyatakan mengajukan banding atas putusan para terdakwa korupsi pada tata niaga timah yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan. Kuasa hukum Harvey Muiz, Junaedi Saibi, menilai telah wafatnya rule of law atau prinsip negara hukum yang menjamin keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat rule of law pada hari Kamis, 13 Februari 2025, setelah rilisnya bocoran putusan Pengadilan Tinggi atas banding yang diajukan JPU terhadap putusan PN Jakarta Pusat, kata Junaedi Kamis, 13 Februari 2024. Junaedi pun meminta publik untuk mendoakan penegakan hukum di Indonesia supaya bisa berjalan berdasarkan aturan yang berlaku. Ia lantas menyinggung istilah Latin, ratio legis, yang tidak boleh kalah dengan ratio populis. Adapun ratio legis adalah alasan atau tujuan di balik pembuatan undang-undang. Dalam penjelasan lain, ratio legis juga bisa diartikan sebagai pemikiran hukum yang berdasarkan akal sehat dan nalar. Sementara itu, ratio populis kerap diartikan sebagai penilaian masyarakat. Mohon doanya agar hukum dapat tegak kembali dan ratio legis tidak boleh kalah oleh ratio populis. Apalagi akrobatik hukum atas penggunaan ketentuan hukum yang salah adalah pembangkangan atas legalitas, kata Junaedi. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar mengatakan, jaksa sebelumnya telah menuntut Harvey Muiz dihukum 12 tahun penjara sesuai alat bukti di persidangan. Namun, suami aktris Sandra Dewi itu hanya dihukum 6,5 tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara korupsi yang merugikan negara 300 triliun rupiah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.